Oke, selamat siang pemirsa. Kembali lagi di Andan Talk Show. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, untuk episode kali ini kita ini kedatangan salah satu orang yang mampu menghasilkan uang di usia muda dengan membuka jasa perakitan komputer di lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, penasaran kan siapa itu orangnya? Langsung saja kita panggil ini dia, Syah Pradana Putra. Jeng, ini dia. Oke. Halo Syah Pradana. Ya, halo. Sekarang sibuk apa, kuliah, kerja? Sekarang kuliah. Sekolah? Iya, kuliah di Universitas Mercu Buana, Meruya, semester 4 sekarang. Mau naik 5. Ya. Udah mulai sulit ya? Iya. Pas kuliah pasti Iya, banyak ini nih. udah mulai penelitian nih semester 4 udah mulai. Berat emang. Iya. Oke, langsung aja nih ya. Mau nanya nih Dana, kenapa sih dan apa itu alasannya Dana ini mau ngebuka jasa perakitan komputer ini? Nah, kan banyak tuh jasa-jasa lainnya kayak jasa fotografi, jasa videografi gitu. Nah, kenapa Dana pengennya nih jasa perakitan komputer kan? Iya. Oke. Alasan saya buka jasa perakitan dan perbaikan komputer ini ya. Yang pertama saya rasain waktu SMK. Waktu saya di SMK itu kan saya masuk ke jurusannya teknik komputer jaringan, tepatnya berarti di SMK ya. Ya. Nah, saya masuk di SMK itu. Nah, di awal-awal kelas 10 mungkin belum berasa, tapi di kelas 11, kelas 12 saya udah mulai ngerasa, kan lagian juga sosialisasinya, saya kan contohnya saya ikut OSIS gitu kan. Nah, di situ saya mulai ngerasa banyak teman-teman kelas, teman-teman dari beberapa jurusan yang lain, akuntansi, multimedia dan broadcast juga ada. Nah, yang saya rasain beberapa teman dekat saya itu minta tolong gitu ke saya. Kayak misalkan saya lagi di kantin atau lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba dia datang, mau perempuan mau laki, dia nanya, "Dan itu laptop gua kenapa ya, kok lemot banget? Itu laptop gua kenapa ya, kok nggak muncul Windowsnya? Itu kenapa ya, kok nggak bisa hidup laptopnya?" Nah, dari situ saya ngerasa kok ternyata dari beberapa anak yang punya banyak, maksudnya rata-rata punya laptop itu kok ada yang punya masalah juga dengan laptopnya gitu loh. Jadi beberapa laptop itu nggak berjalan dengan baik gitu. Kayak seperti contohnya lemot gitu kan, terus kayak ada virusnya. Nah, dari situ, dari ngelihat banyaknya orang yang butuh bantuan, terus kayak ada masalah dengan laptopnya itu, nah saya akhirnya coba turun tangan gitu kan, sesuai dengan praktek yang selama ini saya udah coba dan teori yang saya udah ada lah, ibaratnya teori yang saya punya gitu ya, yang udah emang pengalaman saya. Nah, saya coba-coba, nah saya bantu teman-teman saya itu, dan pada akhirnya mereka ngerasa puas gitu kan, ibaratnya laptop yang tadinya lemot jadi nggak lemot, terus yang ibaratnya tadi mati total jadi bisa hidup lagi, terus yang ada virus jadi nggak ada virus. Nah, itu semua emang awalnya awalnya saya analisa dulu, saya coba lihat dulu nih permasalahannya apa gitu kan. Saya nggak bisa langsung coba ambil ini langsung benerin ini, enggak, tapi saya perhatiin dulu gitu kan, karena emang beberapa kerusakan di komputer atau laptop itu emang kadang ada beberapa kemungkinan masalah rusaknya itu apa, jadi emang ibaratnya harus kita analisa dulu, kita troubleshoot satu-satu nih. Ibaratnya laptop nggak bisa hidup, ya udah harus kita cek dulu nih apa nih kemungkinan bikin dia nggak hidup, kemungkinan dia bikin nggak muncul logo Windowsnya atau lemot gitu kan. Ya, rata-rata yang saya dapetin masalah seperti itu, kayak contohnya RAM-nya tuh terlalu kecil. Jadi laptop teman-teman itu beberapa mungkin ada yang jadul, jadi laptopnya itu RAM-nya tuh terlalu rendah, tapi dia pakai Windows 10 gitu kan. Jadinya emang mungkin sebelumnya pernah di-upgrade, tapi dia ke toko komputer gitu ya. Jadinya dia maksain upgrade ke Windows 10, tapi RAM-nya masih 2 GB, atau mungkin ada yang RAM-nya masih 1 GB. Terus emang kadang saya temuin juga ada yang hard disknya bermasalah gitu kan. Nah, dari situ, dari ngelihat berbagai macam permasalahan itu, saya coba, emang karena juga saya emang dasar passionnya di situ, jadi saya bukan sekedar turun masuk jurusan di teknik komputer jaringan di saat SMK, tapi emang saya ngerasa tujuan saya masuk situ tuh emang sesuai passion bidang, dan emang dari kecil emang saya suka oprek-oprek yang berhubungan sama praktek sih lebih tepatnya gitu. Jadinya ya sesuatu itu saya coba-coba dan pada akhirnya membantu mereka gitu kan. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Mereka banyak lah mereka yang mungkin terbantu gitu, dan saya juga ngerasa senang kalau misalnya emang saya bantu dan mereka merasa puas gitu kan. Nah, udah kurang lebih seperti itu sih. Jadi banyak teman-teman yang minta jasa Dana gitu ya. Iya. Gitu. Nah,
kamu kan udah ahli nih di bidang ini nih. Kira-kira dapat ilmu dari mana sih? Apakah diajarin orang tua, teman, atau otodidak sendiri belajar? Kalau kadang saya juga bingung ya kalau Iya. buat masalah ngomongin ilmu dapat dari mana. Sekarang saya sendiri ngelihat dari keluarga saya, ayah, ibu saya itu semuanya masuknya ke akuntansi ya. Jadi kayak ayah lebih di bidang akuntansi, di manajemen, ibu juga akuntansi di manajemen. Nah, sedangkan saya yang ibaratnya tuh beda jauh banget gitu loh kata. Jadi jomplang gitu ya? Iya, beda jauh banget. Anaknya kemana, orang iya, tua kemana gitu? Iya, soalnya emang di mana-mana kan kadang ada yang kita dapetin. Iya. Bapaknya nih, wah nih anaknya emang ngikutin bapaknya nih. Bapaknya dia suka juga servis-servis gitu komputer. Nah, tapi ini ayah saya manajemen akuntansi, ibu saya juga sama, yang berhubungan sama hitung-hitungan lah ibaratnya. Nah, tapi saya terjunnya di bidang yang emang saya suka, emang dari kecil. Saya juga nggak tahu, tapi emang itu dasar emang udah bakat dari kecil ya. Jadinya emang suatu hal di saat kita ngeliat komputer, kabel-kabel gitu, saya suka gitu kan. Nah, kalau misalnya masalah ilmunya itu, sebelum saya turun ke SMK di teknik komputer jaringan, emang saya kan ngerasa saya udah ada bakatnya gitu ya. Contohnya kayak saya suka lihat-lihat tutorial, saya lihat-lihat di Google cara benerin ini, cara install ini gitu kan. Dari yang dulu saya belum dapet ilmu apa-apa dan sampai sekarang saya udah lumayan dapatlah ilmu lah, lumayan walaupun belum banyak banget dan saya harus masih banyak belajar lagi. Nah, sebenarnya saya ngerasa itu semua lebih saya dapetin otodidak sih, otodidak walaupun emang pas di SMK itu emang dasarnya pas SMP saya udah sering buat otodidak kan. Nah, coba-coba sendiri, lihat-lihat di Google, di internet, ngeberanin diri buat bongkar-bongkar komputer, ngerakit komputer, perbaikin sendiri lah gitu kan. Nah, ditambah pas saya masuk SMK itu teknik komputer jaringan, nah di situ saya ngerasa saya nggak salah gitu loh, wawasan saya, ilmu saya, praktek yang selama ini saya uji coba sendiri, coba-coba itu ternyata diterapkan lagi di SMK di teknik komputer jaringan, dan saya ngerasa itu sesuatu yang tepat gitu, tepat sasaran, karena emang saya ngerasa kompetensi saya, keahlian saya di bidang saya itu emang dikembangin lagi di waktu SMK itu. Jadi nggak salah kalau mungkin sekarang ini saya lebih berani untuk bereksperimen, misalnya kayak ya macam-macam memperbaiki komputer segala kerusakannya lah, walaupun mungkin belum banyak lah yang saya perbaiki ya, baru beberapa aja, tapi dari situ saya udah berani coba-coba dan beberapa komputer sebagian banyak lah ya yang selama ini, dan itu berhasil bener gitu, walaupun terkadang mungkin saya ngerasa ada yang mungkin saya belum mampu buat benerinnya, ya saya langsung bilang ke orangnya, maaf ya ini saya belum bisa benerin, mungkin bisa cari di tempat lain atau misalnya nanti saya coba-coba lagi kayak gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau misalnya mengenai tentang ilmu yang saya dapat sih. Kayak gitu ya. Nah, saya penasaran nih, kira-kira Dana nih kan udah ahli nih di bidang komputer nih, dan juga udah sering tuh nanganin teman-teman komputer itu kan. Kira-kira penghasilannya tuh berapa sih kira-kira? Untung berapa gitu dari jasa komputer ini? Buat penghasilannya ya? Iya. Buat penghasilannya kalau saya kan ibaratnya sekarang kan saya ada perakitan, ada perbaikan kan, sebenarnya saya mah semuanya lah ibaratkannya yang berhubungan sama komputer. Tapi emang akhir-akhir ini saya lebih banyak ngerasa minat pada ini di perbaikan gitu. Jadi saya makin banyak nemuin sesuatu hal yang ada masalah dengan laptopnya gitu kan. Ya, itu kan pasti bakalan ngeganggu produktivitas banget ya. Di saat dia lagi pengen kerja tugas tiba-tiba ngehang, tiba-tiba lemot, tiba-tiba datanya nggak ke-save, gitu mati tiba-tiba. Nah, dari situ tuh saya ngerasa perbaikannya lebih banyak. Nah, kalau dilihat dari keuntungan atau yang saya dapetin sih, kalau kayak misalnya install Windows itu kan juga banyak lah ya masalah buat install Windows gara-gara virus atau lemot. Jadi kita coba install ulang Windows-nya. Nah, itu bisa-bisa sih saya dapat 50.000 sampai 100 lah kalau buat install Windows. Terus kalau masalah kita benerin itu kan berarti perangkat lunak itu software. Nah, kalau perangkat kerasnya kayak hardware-nya tuh ibaratkannya ada orang yang minta tolong, nih Dan laptopnya gimana biar pokoknya nggak lemot, upgrade aja dah, ntar buat masalah uangnya mah kasih tahu aja berapa-berapanya gitu kan. Nah, terkadang saya emang kalau di awalnya emang saya nggak ngasih harga kan, cuma pada akhirnya ada yang mungkin nggak enak gitu kan, karena saya udah bantuin, saya udah benerin, akhirnya ngasih uang lah ke saya berapa gitu kan. Tapi kalau buat masalah hardware sih 100 ribu sampai 200, waktu itu pernah sampai 300. Jadi emang laptop jadul tuh bener-bener saya rombak lah, saya tambahin segala macam, saya kasih rekomen, udah nih Bu pakai ini aja, udah nih Bu pakai harddisknya pakai ini, ganti ke SSD aja Bu, harddisknya simpan aja dijadiin portable, RAM-nya tambahin segini.
Waktu itu pernah dapat 300 tuh, lumayan sih menurut saya, itu satu laptop. Waktu itu saya pernah ngerasain sehari itu dapat berapa ya, ngelayanin tuh bisa 4 laptop lah, 4 laptop tuh pernah tuh. Itu semalaman nggak tidur ya, tidur jam 3 pagi tuh pernah. Jadi emang kadang kan sayanya orangnya juga gesit gitu ya bahkan ya. Kadang walaupun saya capek, walaupun emang kelihatannya nggak bagus ya buat kesehatan, kadang saya paksain gitu, bukan saya paksain, saya emang ngerasa belum ngantuk gitu kan, daripada malam juga tidur begadang, mending saya pakai buat benerin laptop itu aja. Jadi buat penghasilan ya kurang lebih kisaran ya, kalau semuanya mau perangkat keras atau perangkat lunak yang kurang lebih berarti 50 sampai 300 lah. Itu yang pernah saya dapat, 50 sampai 300 buat satu laptopnya biasanya. Ya paling minim 50 sih. Iya, berarti lumayan juga ya? Iya, lumayan. Lumayan banyak. Lumayan kalau buat satu laptop. Tuh. Kira-kira nih, keluh kesahnya apa aja sih yang Dana alami nih jadi selama jadi teknisi komputer, dan juga kasih tips nih, tipsnya buat teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang mau jadi Dana gitu jadi teknisi komputer gitu. Kasih tipsnya gitu ya. Buat keluh kesahnya ya. Iya. Kalau keluh kesahnya sih ini bakalan jadi seru banget soalnya apa ya? Kadang kita tahu lah, kita sebagai teknisi ya, bukan saya doang lah, banyak orang pasti di mana-mana orang teknisi itu tujuannya ibaratnya dia pengen memperbaiki ya pasti pengen barang yang dia benerin itu ya jadi normal lagi, jadi berjalan dengan baik lagi, lancar lagi, dan pastinya bakal bisa dipakai lagi sama orang yang punyanya gitu. Nah tapi ternyata di saat kita ngelakuin yang namanya perakitan perbaikan, apalagi perbaikannya itu terkadang semuanya tuh belum tentu sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi kadang di luar dugaan. Ibaratnya kita memperbaiki, kayak contohnya dulu yang pernah saya rasain ya, contohnya emang pengalaman saya dulu pernah teman deket ya, laptop ya belum lama-lama banget lah, dia pengen saya install Windows-nya kan. Nah saya install Windows-nya, nah itu udah bener tuh, udah masuk kan, kata dia lemot tuh. Nah di saat dia bilang lemot, wah kayak emang datanya udah kebanyakan, udah saya coba pindahin data-datanya, emang harddisk udah overload, saya lihat udah merah harddisknya tuh kan, 500 GB udah merah gitu kan. Dalam hati saya nih orang buat nyimpan apaan aja, dan saya lihat kebanyakan game sama film. Emang saya lihat kan aplikasi kayak aplikasi games gitu-gitu sama film kan emang ukurannya nggak kecil kan, gede-gede gitu kan, apalagi games gitu kan sampai puluhan giga satu gamesnya. Nah dari situ saya coba pindahin datanya, saya coba install ulang. Kata dia saya izin dulu, kira-kira datanya mau dihapus aja apa mau di backup, dipindahin. Kata dia dipindahin, ya udah saya pindahin, berarti kan data-data udah aman kan. Nah pas saya coba install Windows, berhasil tuh install Windows. Nah pas mau booting selanjutnya, pas udah selesai install Windows, saya mau install aplikasi lagi lah, ibaratnya biarin kayak laptop baru lah ibaratnya ya. Nah itu nggak bisa hidup, bukan nggak bisa hidup, dia bisa hidup, cuma kan laptopnya Lenovo. Nah itu cuma tulisan Lenovo, cuma nggak ada logo Windows-nya gitu. Dia diem, dia ada tulisannya kayak no bootable, kayak kalau di ARPI itu nggak ada sistem operasinya gitu. Jadi sistem operasi not found, nggak ada. Nah saya perhatiin, kok ini kenapa, pasal tadi bisa-bisa aja waktu saya install gitu kan. Nah itu padahal install Windows itu kan nggak perlu saya bongkar-bongkar lah ya ibaratnya ya. Cuma saya emang install Windows aja di dalamnya kan. Cuma butuh bootable flash disk, kalau nggak pakai CD lah ya buat install Windows. Nah pas saya coba masuk ke BIOS, pas saya lihat harddisknya itu nggak kedeteksi, mendeteksi kan. Nah berarti saya mikir, wah ini harddisknya kenapa? Terus kan saya juga bisa ngerasain ya kalau harddisk muter tuh bunyinya kayak gimana. Nah pas saya coba telinga saya deketin ke laptop itu, emang nggak ada tanda-tanda suaranya. Emang kan di laptopnya dia itu kan emang nggak ada VCD-nya, nggak ada VCD. Jadi kan laptop dia tuh tipis kan. Saya dengerin kok nggak ada suara-suara. Biasanya kan kalau harddisk muter tuh kayak bunyi ciut-ciut gitu kan. Nah ini nggak ada, ini nggak bunyi. Nah makanya beda banget gitu. Yang di awal kayak ada saya ngerasa ada getaran, kok ini kayak silent banget, nggak ada. Ya udah akhirnya saya coba bongkar, akhirnya harddisknya saya cabut, saya coba colokin ke komputer saya dan laptop saya juga, saya cek dan ternyata bener harddisknya nggak kedeteksi. Nah dari situ saya ngerasa kayak apa saya ini gagal gitu ya, padahal saya ngerasa tadi baik-baik aja, udah berhasil install Windows, dan untungnya banget datanya udah dipindahin semua, karena kata dia datanya data-data penting gitu kan. Emang ada pelajarannya, ada mata kuliahnya dia juga lah, pelajaran adiknya. Udah saya backup, untungnya itu sudah saya backup, dan saya tanya dengan nggak enak hati, ini harddisknya nggak tahu kenapa tiba-tiba rusak gitu kan. Nah ya dia emang nggak marah-marah banget sih, soalnya emang dia sebelumnya juga udah pernah ngerasain hal yang kayak gitu, jadi sering ngerasain trouble, ngerasain masalah gitu di laptopnya. Makanya kata dia, ya udahlah Dan, nanti gue coba cari-cari harddisk beli baru aja dah. Lagian emang itu juga udah kepenuhan harddisknya, gue harus beli yang kapasitas lebih gede. Cuma saya sebagai teknisi yang ngebongkar langsung dan megang laptop dia saat itu, di saat kejadian itu emang saya itu kayak di luar sepengetahuan saya, tiba-tiba kok
rusak gitu harddisknya. Padahal niat saya cuma install Windows doang. Dan yang saya rasain, padahal sebelumnya kan saya juga udah banyak lah ya laptop dari beberapa teman yang saya install Windows juga. Dan itu saya nggak pernah ngerasain ada masalah seperti ini kok, tiba-tiba di laptop yang teman deket ini terjadi masalah gitu. Nah akhirnya ya udahlah, akhirnya saya sampai bilang nanti kalau pengen beli kasih tahu ya. Jadi biar uangnya bisa patungan gitu. Jadi misalnya harganya 500 ya udah 2,5 juta. Tapi kata udahlah gampang, gak usah gitu kan. Nah malah di situ dia ngasih uang tips ke saya gitu kan. Malah saya udah nggak usah kan. Tapi kata dia udah nggak apa-apa, lu udah coba benerin sih. Ya udah akhirnya dia kan maksa-maksa ya. Ya udah akhirnya saya terima kan. Ya udah bilang makasih banyak saya gitu kan. Nah dari situ tuh kalau kesannya ya sebenarnya emang kadang ada enaknya itu di saat kita bisa benerin laptop itu dan berhasil. Ibaratnya laptop lemot yang tadinya lemot banget, orang buat ngerjain tugas jadi ibaratnya jadi keteteran gara-gara lemot, nggak enak, emosi, main game emosi lemot, gara-gara kita rubah jadi nggak lemot itu, orang jadi asik, jadi nyaman gitu jadi pakai laptop dia. Jadi kadang ngerasa, wih dan gue jadi ngerasa kayak punya laptop baru nih, padahal ini laptop jadul, tapi gara-gara lu upgrade semuanya jadi lancar. Nah di saat orang berkomentar kayak gitu, ibaratnya kayak memberikan ulasan lah kepada saya. Nah itu ngerasa senang dalam diri, kayak wah lu udah berhasil benerin satu laptop, lu udah berhasil benerin 2 laptop, dan itu semuanya orang ngerasa puas, ngerasa nyaman sama laptop yang udah lu benerin itu. Dan akhirnya dia bisa melanjutkan produktivitasnya dengan normal, dengan lancar gitu, tanpa ada kendala, tanpa ada masalah kayak laptop mati-matian atau lemot atau ada virus. Nah terus ya nggak enaknya ya gitu kalau kayak masalah tadi tuh tiba-tiba ibaratnya kayak apes lah gitu ya, sesuatu hal yang tak terduga tiba-tiba yang ibaratnya tadi kita normal-normal aja, laptop yang lain normal, tiba-tiba di laptop ini ada masalah. Atau waktu itu juga saya pernah ada pengalaman ada masalah engselnya patah gara-gara laptop terlalu jadul. Emang pas saya tanya itu udah 10 tahun lebih laptopnya, oh ya pantesan mungkin emang udah rapuh, dan dia emang maklumin karena emang itu laptopnya emang udah pemakaiannya juga kadang kasar sama penggunanya. Jadi ya nggak salah mungkin pas saya coba bongkar, emang kan belum pernah dibongkar, sekali saya bongkar waktu itu permasalahannya dia lemot juga, sama saya tambahin saya upgrade dari harddisk ke SSD, terus saya pasang RAM yang tadinya 2GB jadi 4GB. Nah tiba-tiba pas pengen saya tutup, totonya engsel dari bodi ke layar tuh copot. Nah dari situ tuh saya ngerasa wah ini kok malah jadi bermasalah kayak gini. Dan tapi pada akhirnya sih dia tetap ngasih uang tips ya, walaupun saya tolak tetap dikasih ya, saya bersyukur banget. Dan dia juga memaklumin kejadian itu. Jadi ya kurang lebih keluh kesahnya seperti itulah. Banyak sih yang keluh kesahnya, tapi kalau diceritain di sini pasti bakalan panjang banget. Jadi saya beberapa aja yang saya ambil di akhir-akhir ini. Oke, wah seru sekali ya. Itu tadi pemirsa bincang-bincang bersama Syah Pradana Putra tentang dunia perkomputeran. Oke. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Udah. Baik pemirsa, untuk segmen kedua nanti akan ada video tutorial mengenai perakitan dan pemasangan komputer bersama Syah Pradana Putra. Ya. Ini dia. Nah. Dikejar rencana, burung-burung mencari sarangnya, tetap berkicau, saling menyapa. Bingkai senyum di balik kaca, mengubah alur semua kuasa. Dunia lelah mencari jeda, ku ingin jumpa entah di mana.
di balik jendela.